Demokrat ini adalah partai yang nasionalis. Tapi mengapa ya belakangan ini sepertinya justru sibuk dengan persoalan-persoalan agama? Apakah sengaja Demokrat ini mau menyaingi PKS? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Jujur saja ya, selama puluhan tahun ini saya baru tahu ada kiai yang dilantik oleh seorang politisi. Dan tidak main-main loh ya. Jumlah kiai yang dilantik ini berjumlah hingga 313 orang coba. Lah ini kan luar biasa sekali. Ya rasanya ini kalau diperhatikan ya, kok jadi mirip dengan pasukan Monas 212. Ya mirip kan, 313 dan 212. Dan tahu tidak siapakah yang melantik 313 kiai tersebut? Ya siapa lagi kalau bukan Raden Habib AHY. Jujur saja ya, kalau saya amati selama ini, nampaknya Demokrat ini sedang serius mencoba untuk memainkan politik identitas. Hal ini bisa dilihat dari safari politik yang begitu masif dilakukan oleh AHY. Ya sekarang coba saja perhatikan ya. Sebelumnya pada minggu lalu AHY ini juga melakukan safari politik di suatu pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah. Bahkan ya saat itu AHY diperkenalkan sebagai tokoh yang punya garis keturunan Nabi dan Raja Majapahit coba. Luar biasa sekali memang AHY ini. Nah bermula dari situlah mengapa saya memberikan saran di konten saya video sebelumnya. Gimana kalau AHY itu kemudian dipanggil dengan sebutan Raden Habib AHY? Gimana, setuju gak? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dan sekarang ini ya, di safari politik berikutnya ini, AHY lagi-lagi mencoba untuk mendekati para tokoh-tokoh agama. Bahkan tidak hanya mendekati, namun AHY juga melantik 313 tokoh kiai coba. Luar biasa memang anak Pepo ini. Bukan hanya pengurus kader Demokrat saja yang dilantik, tapi kiai juga bisa dilantik oleh seorang AHY coba. Nah jadi ceritanya itu begini ya. Saat melakukan kunjungan ke Banyuwangi, Jawa Timur sana beberapa hari yang lalu, AHY ini diketahui melantik sebanyak 313 orang kiai yang bergabung dalam forum komunikasi Kiai Langgar atau Vokal, yang mana itu adalah se-Banyuwangi. Nah pelantikan kiai tersebut juga dihadiri oleh para petinggi di Partai Demokrat, mulai dari pengurus pusat hingga pengurus di daerah. Coba bayangkan, ini kan luar biasa sekali. Jadi melihat acara yang seperti ini ya, maka saya berpendapat bahwa ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, namun ini adalah safari politik untuk persiapan pada tahun 2024 nanti. Ya seperti kata saya di awal tadi ya, kemungkinan besar politik identitas akan dimainkan oleh Partai Demokrat di pemilu 2024 nanti. Ya jujur saja saya tidak tahu apa sih kapasitas seorang AHY sehingga dia ini bisa melantik ratusan kiai. Apakah karena dia ini sudah mendapatkan gelar cucu Nabi? Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya tapi kalau melihat dari rekam jejak digital Partai Demokrat ya, memang tidak asing lagi kalau bicara soal politik yang berbalut dengan agama. Di era SBY, kita juga sudah tahu bagaimana kedekatan kelompok-kelompok HTI dengan SBY. Ya meskipun sekarang yang didekati AHY ini berbeda. Ya tapi tetap saja ya, politik identitas ini bisa berpotensi merugikan kita semua. Ya sekarang pertanyaannya beginilah, apakah belum cukup jelas bagaimana saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu? Apakah juga belum jelas bagaimana saat Pilpres 2014 dan 2019 lalu? Ketika ada Ijtima Ulama 212 merekomendasikan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, itu kan secara implisit sudah menyatakan bahwa seakan-akan yang memilih Jokowi itu haram, bener gak? Lah kalau seperti ini dibiarkan, apa tidak berbahaya? Apa tidak mengganggu stabilitas sosial kita?
Kan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Dan kalau kita cermati jauh ke belakang ya, misalnya pada saat Pilpres tahun 2014 lalu, ada fatwa haram dari Forum Ulama Umat Indonesia atau FUUI untuk memilih Jokowi sebagai presiden. Lah kalau yang seperti ini dibiarkan, kan parah sekali, bener gak? Ya sekarang coba bayangkan saja umat Islam dipecah belah hanya karena urusan pilihan presiden. Lah ini kan sangat bahaya sekali. Dan yang memecah belah itu bukanlah orang-orang di luar Islam, tapi justru sebagian dari orang-orang Islam itu sendiri. Nah kalau yang seperti dibiarkan, apa tidak berbahaya coba? Coba tolong dipikirlah. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah ketika politik identitas itu diterapkan secara masif ya, maka itu bukan hanya akan merugikan bagi mereka yang di luar Islam, tapi juga akan merugikan bagi umat Islam itu sendiri. Nah inilah yang harus menjadi catatan kita semua, bahwa banyak sekali kerugian-kerugian apabila politik identitas itu diterapkan di negara kita. Ya menurut saya kalau untuk skala nasional, politik identitas itu tidak terlalu efektif untuk bisa diterapkan. Hasilnya sudah terbukti kok, sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 mereka ini selalu kalah. Mereka yang melakukan politik identitas ini selalu kalah. Ya kecuali kalau untuk level di daerah atau pilkada, misalnya pada saat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Tapi balik lagi saya ingin mengingatkan, kalau level daerah ini jelas sangat berbeda dengan level nasional. Ya sama seperti halnya dengan koalisi partai lah. Kalau level daerah, partai-partai seperti PDIP dan PKS masih mungkin satu koalisi. Begitu juga antara PDIP dengan Demokrat. Tapi kalau skala nasional, kan hal itu belum pernah terjadi, bener gak? Malah sekarang Demokrat sibuk melantik 313 kiai coba. Ya setahu saya ya, Demokrat ini adalah partai yang nasionalis. Tapi mengapa ya belakangan ini sepertinya justru sibuk dengan persoalan-persoalan agama? Apakah sengaja Demokrat ini mau menyaingi PKS? Ya bisa jadi kan, siapa tahu, bener gak? Lah masa ya calon satu koalisi mau rebutan konstituen coba? Kalau menurut saya pribadi ya, strategi yang dilakukan AHY ini kurang tepat sekali kalau menurut saya. Ya harusnya dia ini bisa lebih fokus untuk menyasar suara-suara nasionalis. Jadi bukan justru sebaliknya. Kalau yang urusan itu ya biarkan saja jadi urusan PKS. Ya ini cuma sekedar saran saja. Kalau mau dipakai ya silakan. Kalau nggak mau dipakai ya juga silakan. Ya tapi jujur saja ya, kalau AHY ini maju menjadi capres, rasanya sangat sulit untuk membranding AHY sebagai calon pemimpin yang merakyat dan paham dengan kondisi masyarakat bawah. Mengapa saya katakan demikian? Ya gimana coba, AHY sejak lahir ini sudah menjadi orang kaya. Bener gak? Dan dia ini tidak pernah sama sekali mengalami susah dari sisi finansial. Nah pertanyaan saya kemudian begini, kalau memang dia ini tidak pernah mengalami kesusahan ya, tidak pernah mengalami kesusahan, bagaimana susahnya rakyat? Terus bagaimana mungkin dia ini paham dengan kondisi rakyat? Kan itu pertanyaannya. Nah ini kan juga sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Jokowi. Ya coba sekarang kita bandingkan saja dengan kondisi Jokowi. Jokowi ini lahir dari keluarga yang biasa dan sederhana. Dia ini pernah hidup susah di bantaran kali. Pernah juga diusir dari rumahnya. Lah kalau AHY bagaimana? Kan gak pernah sama sekali mengalami seperti itu semua. Bahkan ya keluar dari TNI pun langsung bisa menjabat sebagai ketua umum partai coba. Luar biasa sekali kan. Jadi sekali lagi kalau mau membandingkan dengan Jokowi ya, jelas ini sangat-sangat jauh. Dan kita juga bisa melihat bagaimana cara AHY memimpin Partai Demokrat saat ini. Banyak sekali kader yang merasa didolimi. Bahkan juga sudah banyak sekali kader yang mengundurkan diri coba. Lah ini kan parah sekali. Ya hal itu dikarenakan AHY ini bertindak sewenang-wenang. Misalnya baru-baru ini Wakil Bupati Sumedang juga telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat lantaran dia ini juga merasa telah didolimi. Tidak hanya itu, ketika pemilihan calon ketua DPD Partai Demokrat di Jawa Timur itu juga terjadi kisruh coba. Bahkan 25 DPC Partai Demokrat juga ancam angkat kaki. Dan masih banyak lagi kekisruhan yang lainnya. Jadi dari sini saja ya sudah jelas bahwa AHY belum mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kita tahulah saat dulu AHY mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dia ini gagal coba.
Lah masa sekarang mau mencalonkan diri sebagai presiden? Lah emangnya rakyat Indonesia ini bodoh semua apa? Ya jujur saja ya, saya masih percaya bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas dengan pilihan-pilihannya nanti pada pemilu 2024. Ya saya kira praktek-praktek politik kotor di negeri ini sudah terekam dengan baik dalam ingatan kita semua. Dan semoga semua itu bisa menjadi pelajaran serta pengalaman berharga bagi kita semua. Jangan sampailah politik kotor itu terulang lagi di pemilu 2024 nanti. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya yang waras, jangan pernah diam dan ingat, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Rasanya sudah lebih besar lagi keluarga yang saya miliki di Banyuwangi. Bukan hanya struktur Partai Demokrat, tetapi juga keluarga besar vokal yang tadi sudah kita saksikan bersama. Semangat dan juga komitmennya untuk sama-sama berjuang yang akan dijalankan oleh vokal. Kami tidak ingin banyak janji Pak Kiai, Bapak-Bapak sekalian, tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Emil dan Pak Michael tadi, kami ingin terus dekat dan memberikan penguatan-penguatan semampu kami, semampu yang kami bisa lakukan. Dengan kebersamaan dan sinergi serta kolaborasi yang kita jalankan, insya Allah Kiai-Kiai Langgar yang menjadi garda terdepan dalam membangun karakter, kepribadian, integritas, keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal irman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal irman, inhadu alal waton.